Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada Google Meet hari ini. Salawat beriring salam, mari kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tak lupa pula penghormatan kami kepada Bapak Ramadan Lazali selaku dosen pembimbing dan kepada teman-teman sekalian. Baik, pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai the relation of Indonesia bilateral with other countries and the impact on economy stabilization. Baik, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Suci Nabila sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya Wahdini sebagai pemateri, Muhammad Wali sebagai pemateri, Arnisah Putri sebagai pemateri, Maya Sari sebagai pemateri, Anil Husna sebagai pemateri, dan Nailul Husna sebagai pemateri. Baik, langsung saja latar belakang masalah akan dibahas oleh Wahdini. Kepada Wahdini dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang latar belakang masalah dari hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain dan dampaknya terhadap stabilisasi perekonomian. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan sumber daya yang berbeda-beda dan seperti saling melengkapi. Ada banyak sekali hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk mendapat keuntungan. Salah satunya adalah kerjasama antar dua negara, yaitu kerjasama bilateral. Masing-masing negara memiliki tujuan negara yang melakukan kerjasama tersebut. Dalam studi ekonomi politik internasional, kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama juga merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Yang pertama, hubungan bilateral. Hubungan bilateral adalah sebuah hubungan politik, ekonomi, dan budaya antar dua negara. Umumnya dalam kerjasama internasional hal tersebut dilakukan secara bilateral. Contoh perjanjian ekonomi politik, pertukaran kedutaan besar. Yang kedua yaitu pengertian tentang kerjasama internasional. Menurut Ki J. Hosley dalam International Politik, kerjasama internasional adalah kerjasama proses di antara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama dengan melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan pemasalah terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Selanjutnya, definisi kerjasama internasional menurut Kosnadi Samita dalam Administrasi Internasional menjelaskan bahwa kerjasama internasional merupakan kerjasama akibat dari adanya hubungan internasional dan karena bertambahnya kompleksnya kehidupan manusia di dalam masyarakat internasional. Selanjutnya, kerjasama internasional adalah suatu hubungan antar negara, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang terjalin hanya antar dua negara. Hubungan bilateral adalah kondisi yang menggambarkan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua pihak yang terlibat, dan pelaksanaan utama hubungan bilateral adalah negara. Upaya untuk melakukan kerjasama bilateral dapat dilakukan di berbagai bidang tertentu. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wahdini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arnisah Putri. Kepada Arnisah dipersilahkan. Baik, kepentingan nasional setiap negara masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Keinginan untuk memperoleh kekuasaan juga dipahami melalui sudut pandang kekuatan ekonomi suatu negara terhadap negara lain dengan cara dominasi atau bisa jadi juga untuk mempertahankan eksistensi di tengah kompetisi ekonomi global yang semakin dinamis. Dalam upaya memenuhi kepentingan nasional, negara akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat
mensejahterakan rakyat. Berbagai cara pasti dilakukan agar kepentingan nasional sebuah negara dapat terpenuhi, termasuk dengan bantuan negara lain. Pada April 2019 telah terjalin 162 hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara lain. Wilayah ini dibagi menjadi 8 wilayah, yaitu Afrika Timur, Afrika, Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Pasifik, Asia Selatan dan Asia Tengah, Amerika Utara dan Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat dan Eropa Tengah, dan Eropa Timur. Jadi, pada kerjasama bilateral yang mana letak geografis antara kedua negara yang jauh tidak menjadi hambatan, belum lagi dengan berbagai keuntungan yang didapat saat melakukan kerjasama bilateral. Saat melakukan kerjasama bilateral ini, sangat banyak seperti dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri, investasi asing, dan lain sebagainya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arnisa. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri mengenai metode penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan dua metodologi. Metodologi penelitian yang pertama itu menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi yang berada pada objek alamiah, di mana peneliti berdiri sebagai instrumen kunci. Dengan kata lain, pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai human instrument, dan adapun fungsinya yakni menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, dan menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dan yang kedua itu ada teknik pengumpulan data. Di sini dalam proses penelitian ini adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan merujuk pada penggunaan sekunder. Dan data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Dengan kata lain, data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berasal dari satu, berbagai jenis buku yang menunjang pengumpulan data. Yang kedua itu ada tesis, yang ketiga itu ada jurnal. Yang keempat itu ada laporan penelitian terdahulu. Yang kelima itu ada dokumen resmi, dokumen perjanjian kerjasama. Yang keenam itu ada situs pemerintah, dan 7 ada media cetak maupun online. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mayasari. Kepada Mayasari dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil diskusi dan analisis. Diplomasi ekonomi merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang dilalui suatu negara dalam mengelola hubungan luar negerinya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasi keuntungan nasional di segala bidang, termasuk di bidang perdagangan. Peran besar diplomasi ekonomi yaitu sebagai alat dalam hubungan internasional berkaitan dengan kebijakan luar negeri, dan dapat berjalan baik apabila pemerintah dapat menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan strategi kebijakan luar negerinya untuk melihat potensi suatu negara. Ekonomi internasional secara keseluruhan adalah gagasan dasar tentang adanya keuntungan perdagangan, yaitu apabila suatu negara menjual barang dan jasa kepada negara lain, maka manfaat atau keuntungannya hampir pasti akan diperoleh kedua belah pihak. Perdagangan menciptakan keuntungan dengan memberikan peluang kepada setiap negara untuk mengekspor berbagai macam barang yang produksinya menggunakan sebagian besar sumber daya yang melimpah di negara yang bersangkutan, serta mengimpor berbagai barang yang produksinya menggunakan sumber-sumber daya yang tergolong cukup langka di negara tersebut. Perdagangan internasional memungkinkan setiap negara untuk melakukan spesialisasi produksi pada barang-barang yang bisa disebut secara efisien, sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan skala produksinya. Suatu negara akan melakukan ekspor apabila produksi dalam negeri melebihi konsumen dalam negeri,
sehingga produsen mempunyai peluang untuk memasarkan barangnya ke luar negeri. Dalam teori perdagangan internasional disebut bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Pada dasarnya, model perdagangan standar harus dilandaskan 4 hubungan inti, yaitu yang pertama, hubungan antara batas-batas kemungkinan produksi dengan kurva penawaran relatif. Yang kedua, hubungan antara harga-harga relatif dengan tingkat permintaan. Yang ketiga, penentuan keseimbangan dunia dengan penawaran relatif dunia dan permintaan relatif dunia. Dan yang keempat, dampak-dampak atau pengaruh nilai tukar perdagangan, yakni harga ekspor dari suatu negara dibagi dengan harga impor terhadap kesejahteraan suatu negara. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Maya Sari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Wali. Kepada Muhammad Wali dipersilahkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari presentasi Maya Sari. Dalam hal ini, kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi ekonomi, militer, dan sosial budaya. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual digunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara dan ekonomi. Partnership Agreement menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri. Satu bentuk kerjasama ekonomi tidak hanya mencakup perdagangan barang-barang, pariwisata, jasa, dan investasi, tapi juga mencakup capacity building, joint ventures, perjanjian investasi, dan tenaga kerja. EPA merupakan bentuk kerjasama yang lebih komprehensif dibandingkan Free Trade Agreement. EPA sendiri terdiri atas beberapa jenis, yaitu Bilateral Economic Partnership Agreement dan Multilateral Economic Partnership Agreement. EPA dikatakan lebih komprehensif dibandingkan dengan FTA, Free Trade Agreement, dikarenakan FTA hanya terdiri atas perjanjian perdagangan seperti trade coalition dan trade diversion. Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement atau biasa disebut IJPA adalah perjanjian perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik ekspor dan impor investasi baik di Indonesia maupun Jepang. Perjanjian ini disusun agar menghasilkan manfaat bagi kedua negara secara fair, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar. Fasilitasi dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri. Prioritas bagi kedua negara secara fair, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar. Fasilitasi dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas. IJPA merupakan perjanjian kerjasama ekonomi yang komprehensif dengan 3 pilar utama, yaitu liberalisasi akses pasar, 2 fasilitasi perdagangan dan investasi, serta yang ketiga kerjasama dalam rangka membangun kapasitas. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Wali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nailul Husna. Kepada Nailul dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Wali. Pemerintah Indonesia secara agresif membangun beberapa strategi diplomasi dan mengadopsi kebijakan perdagangan yang berwawasan keluar outward-looking policy melalui serangkaian perjanjian perdagangan bebas Free Trade Agreement atau FTA, baik bilateral maupun multilateral. Salah satunya adalah Indonesia Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA.
Adanya perjanjian perdagangan bebas dapat memberikan keuntungan secara ekonomi berupa terbukanya akses pasar barang dan jasa dengan adanya penurunan tarif bea masuk dan non-tarif mature, serta peningkatan investasi. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Kepala Negara Indonesia dan Jepang pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2008. Salah satu unsur utama dalam perjanjian IJEPA meliputi beberapa sektor adalah trade in goods atau perjanjian tersebut disusun guna menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak secara fair, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitas, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas. Terdapat 11 bidang yang dicakup dalam kesepakatan IJEPA, antara lain perdagangan barang, pengaturan terkait asal barang, dan prosedur penandatanganan perjanjian tersebut telah dilakukan oleh baik Kepala Negara Indonesia dan Jepang pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta. Dalam sektor perdagangan barang IJEPA, Indonesia dan Jepang sama-sama menyepakati adanya koneksi khusus yang diberikan. Dari sudut pandang ekonomi politik, IJEPA dipandang sebagai mekanisme pengaturan tarif dagang. Kedua negara menyepakati penurunan tarif bea masuk atas impor dan tiga klasifikasi, yaitu fast track, normal track, dan pengecualian yang disertai rambu-rambu. Perjanjian tersebut disusun untuk menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak secara adil, seimbang, dan terukur melalui liberasi akses pasar, fasilitas perdagangan, dan kerjasama ekonomi melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas. Kerjasama ini diharapkan memberikan kontribusi penanaman investasi asing ke dalam negara. Untuk produk klasifikasi fast track, persentase tertentu dari total pos tarif akan diturunkan ke 0% pada saat berlakunya IJEPA. Bagi produk klasifikasi normal track, tarif diturunkan menjadi 0% tertentu yang bervariasi dan minimal 3 tahun hingga maksimal 10 tahun bagi Jepang atau 15 tahun bagi Indonesia. Sejak berlakunya IJEPA bagi persentase tertentu dari total pos tarif, di samping koneksi tarif tersebut diatur pula suatu skema konsensi tarif khusus bagi sektor-sektor industri tertentu dan kompensasi melalui fasilitas pusat pengembangan industri manufaktur. Oleh sebab itu, impor produk otomotif dan Jepang dapat memanfaatkan fasilitas preferensi tarif dengan aturan yang telah ditentukan dalam IJEPA. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Jepang hingga produk otomotif Jepang mendominasi sektor industri otomotif Indonesia, bahkan cenderung menghambat perkembangan produksi otomotif dalam negeri. Dalam kurun waktu 5 tahun, dari 2011 sampai 2015, turun ekspor otomotif dari Jepang ke Indonesia jenis roda 2 meningkat hingga 7 juta unit per tahun. Peningkatan ini menandakan bahwa sektor otomotif sebagai peringkat pertama dalam komoditas ekspor dan impor Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Anil Husna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anil Husna. Kepada Anil dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan keberlangsungan IJPA dalam skema perdagangan antara kedua negara sejauh ini lebih menguntungkan bagi pihak Jepang. Hal ini terlihat dari berhasilnya dominasi produk Jepang Indonesia, sedangkan industri otomotif demotif mengalami hambatan untuk mendapatkan pasar dalam negeri. Beberapa merek sepeda motor seperti VR, Cash, Happy, Soit, Gas, kalah populer dari industri sepeda motor Jepang karena perbedaan harga dan kualitas yang cukup signifikan. Berdasarkan data Association of Indonesia Motorer Industri Asia, total penjualan sepeda motor Honda pada tahun 2027 mencapai 4.350 unit berbanding terbalik dengan penjualan sepeda motor dalam negeri seperti VR yang gagal dalam memasarkan produk sepeda motor Matic dan Sport sehingga beralih ke motor tair dan roda 3. Kekuatan otomotif produk asal Jepang dan produksi otomotif Indonesia memperlihatkan bahwa program MINDES yaitu bantuan kerjasama ekonomi jangka panjang oleh Jepang mengalami stagnasi akibat daya saing industri dalam negeri masih lemah. Kesempatan awal mengenai pertukaran teknologi dan peluasan pasar otomotif demotif secara global tidak berjalan dengan baik, di mana kerjasama antara Indonesia dan perusahaan Jepang terlihat mengalami problem. Kesimpulannya, hubungan bilateral merupakan sebuah hubungan politik, ekonomi dan budaya antara dua negara. Umum dalam kerjasama internasional hal tersebut dilakukan secara bilateral. IJPA merupakan bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan impor, ekspor, dan investasi kedua negara. Kerangkaan perjanjian ini meliputi liberalisasi perdagangan investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, transparansi, anti persaingan, memperdalamkan kerjasama, dan menetapkan prosedur untuk meningkatkan perjanjian. Diplomasi ekonomi yang diupayakan Indonesia dalam kerjasama ekonomi bilateral. Ini didasari oleh beberapa faktor seperti latar belakang sejarah, hubungan perdagangan yang saling menguntungkan, dan juga kemajuan perekonomian Jepang. Perjanjian kerjasama bilateral IJPA bertujuan untuk mempereratkan hubungan kedua negara di bidang ekonomi melalui 3 pilar utama. 3 pilar tersebut yaitu liberalisasi, fasilitasi, dan cooperasi. Hal ini dikarenakan perumusan kerjasama IJPA yang belum mendetai dan pemerintahan Indonesia tidak memperhatikan bagaimana perbedaan level perekonomian Indonesia dengan negara Jepang yang selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anil Husna. Sekian presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.